adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Teti, Kak Rina, Kak Meli di ibadah hari Minggu Pelayan Anak. Sebelumnya, kita saat teduh terlebih dahulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita bagi berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita doa pembukaan. Satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, jikalau di pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dari istirahat tidur kami di malam hari tadi. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyi Aku Bersuka Cita dan Aku Gereja Kau Pun Gereja. Sama-sama gereja dan mengikuti Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Adik-adik bisa buka Alkitab dari Kitab Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 4. Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai dengan 4. Bila adik-adik sudah menemukannya, Kak Rina akan baca kalimat yang tercetak keluar. Adik-adik bersama dengan Kak Meli dan Kak Teti membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mari kita mulai. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan,
Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian firman-Mu pelita. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan juga membaca Alkitab, yuk kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan, untuk membaca Alkitab, dan juga untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti dan juga melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya dapat kami lakukan, dan kami pun dapat menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang patuh. Sertai kami senantiasa Tuhan, ini kami telah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 hingga 8. Nehemia ada dalam Perjanjian Lama, pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Piadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini gimana kabar kalian? Apakah semuanya dalam keadaan yang sehat? Apakah semuanya semangat untuk mendengarkan cerita Alkitab dan juga untuk bersama-sama bernyanyi, berdoa, dan juga kita mau memuji nama Tuhan? Kakak harap kita semua boleh selalu semangat, apalagi di pagi hari ini
kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nah, cerita ini diberikan tema Aku bekerja bersama atau aku mau bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama itu seperti apa ya? Apakah adik-adik sudah pernah melakukan pekerjaan yang bersama-sama atau pernah melihat dan juga mendengar bagaimana orang itu bekerja sama? Nah, orang yang bekerja sama adalah di mana ada 1-2 orang ataupun lebih yang melakukan satu pekerjaan di mana pekerjaan itu memiliki satu tujuan yang bersama-sama. Nah, contohnya seperti cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kisah umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda yang pada waktu itu mereka kan mengalami kehancuran karena mereka berbuat banyak sekali dosa dan juga mereka berbuat berbagai hal-hal yang jahat yang melukai hati Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan pun menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka dengan menghancurkan kota Yerusalem dan juga membuat mereka menjadi bangsa buangan di Babel. Nah, mendengar mengenai kisah bangsa Yehuda mengenai kehancuran Yerusalem, ada satu orang yang sangat bersedih. Ia bersedih karena kota Yerusalem adalah kota kelahirannya ataupun adalah kota kampung halamannya, tempat nenek moyangnya. Nah, karena ia bersedih, maka ia pun memiliki satu niatan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Nah, orang ini adalah Nehemia atau Nabi Nehemia. Jadi Nabi Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Juru minuman raja adalah seperti gambar ini. Nah, juru minuman raja itu dia membawakan minuman kepada raja, tetapi sebelum raja meminumnya, Nehemia terlebih dahulu meminumnya supaya jikalau ada racun maka raja tidak dapat keracunan. Itu gunanya bagaimana pekerjaan Nehemia sebagai juru minuman raja. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Bahkan Nehemia pun sangat disayang oleh rajanya, yaitu Raja Artahasta. Nah, pada suatu hari ketika melihat Nehemia, kok Nehemia menjadi murung ya? Kenapa sih kok dia bisa membawakan minuman tidak seperti biasanya dengan senyumannya, tetapi dia membawakan minuman dengan letih lesu, dia tidak bersemangat membawakan minuman kepada raja. Akhirnya raja pun bertanya, Nehemia, kamu kenapa? Kok kamu menjadi sedih? Akhirnya Nehemia pun menceritakan bahwa keadaan kotanya sedang tidak baik, keadaan kotanya sedang hancur. Maka ia berkeinginan untuk meminta izin kepada raja supaya dia boleh pulang dan juga membangun kembali kota Yerusalem. Dan karena raja ini adalah raja yang baik dan juga Tuhan pun mengutusnya supaya bisa mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem untuk membangun kota, maka Nehemia pun diizinkan. Nah, inilah titik ataupun inilah cerita di mana kisah dari cerita Alkitab ini mau menceritakan kebersamaan umat pada saat itu yang mau bekerja bersama-sama untuk membangun kembali kota Yerusalem. Nah, ada banyak sekali para imam, ada banyak orang-orang bahkan yang tidak memiliki profesi sebagai tukang bangunan pun ataupun memiliki profesi sebagai imam yang mentabiskan bangunan, mereka mau bekerja sama untuk membangun kota dengan keahliannya mereka masing-masing. Para imam mentabiskan setiap bangunan dan juga para tukang-tukang membantu untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan juga orang-orang yang bahkan tidak bisa untuk menjadi ahli tukang, mereka pun membantu dengan memungut puing-puing supaya dapat kembali dibangun dengan baik. Nah, inilah letak kebersamaan yang dibangun oleh rakyat ataupun bangsa Yehuda pada masa itu. Mereka mau bekerja bersama-sama untuk membangun suatu tujuan bersama, yaitu
untuk membangun kembali tembok Yerusalem, kemudian membangun kembali bait Allah dan membangun kembali kota. Dengan pertolongan tentunya saja dari Tuhan melalui perantaraan Nabi Nehemia yang memberikan semangat kepada umat pada masa itu. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini dari cerita Alkitab kita semua, adik-adik dan juga kakak, kita mau diajak nih oleh Tuhan, kita mau diajak, yuk kita sama-sama, kita mau untuk membantu satu sama lainnya. Kita mau bekerja sama untuk saling tolong-menolong, menolong teman-teman kita yang kesusahan, ataupun menolong orang tua kita yang ada di rumah. Dan kita mulai menolong dari hal-hal yang kecil, yaitu membantu, misalnya membantu orang tua kita, membantu mama papa ketika melakukan pekerjaan rumah, membantu menyapu, membantu membersihkan kamar tidur kita, membantu mencuci piring dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sudah menandakan bahwa kita di rumah juga bekerja bersama-sama untuk mewujudkan supaya rumah kita menjadi rumah yang bersih. Untuk itu, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama untuk memuliakan Allah. Contohnya, saat kakak Layan bertugas untuk melayani, ada yang membantu dengan bermain musik, ada yang menceritakan cerita Alkitab, ada yang membantu ataupun mengajak adik-adik untuk bernyanyi dan juga yang lain-lain sebagainya. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa kita semua bekerja sama untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya cerita Alkitab kita pada pagi hari ini mau mengajak kita sekalian supaya kita jangan bermalas-malasan. Kita tidak boleh bermalas-malasan, tetapi kita harus bekerja keras supaya kita dapat mewujudkan kebersamaan dengan saling tolong-menolong, saling berbagi kasih, seperti membantu teman-teman dan juga ketika kita mau menolong teman-teman yang kesusahan, membantu orang tua di rumah, dan juga rajin belajar, itu sudah menandakan bahwa kita telah berusaha untuk menjadi anak yang baik. Untuk itu semangat untuk menjalani kehidupan ini, semangat untuk bekerja bersama-sama, membantu orang-orang yang ada di rumah dan juga dimanapun teman-teman kita berada. Amin untuk cerita Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, kita tadi telah dengarkan cerita Tuhan dan saat ini waktunya kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami semua boleh beribadah di kediaman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus boleh menolong kami boleh tidur dengan nyenyak dan juga boleh bangun lagi di pagi hari ini dengan sukacita, dengan semangat untuk bersama-sama membaca, bahkan mendengarkan cerita Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa. Kami pagi ini Tuhan Yesus semua berdoa untuk segenap kami yang boleh beribadah di pagi hari ini. Tuhan tolong kami, bantu kami supaya kami dapat selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang juga taat dan juga mau membantu teman-teman kami, keluarga kami, mama papa, saudara kami dan juga semuanya. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh atau yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka, berikanlah mereka kekuatan dan juga kesehatan supaya mereka dapat kembali sembuh dan juga dapat kembali bermain, dapat kembali belajar dan juga melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, mama papa, ataupun kepada saudara-saudara kami, kakak dan juga adik kami, om dan tante, oma dan opa, dan semua teman-teman kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami semuanya selalu boleh bersama-sama bekerja sama dan juga boleh bersama-sama saling tolong-menolong untuk membantu yang sedang kesusahan. Kiranya melalui cerita Tuhan di pagi hari ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang
boleh menjadi baik dimanapun kami boleh berada. Untuk itu Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati mulai dari setiap yang melayani seperti kakak-kakak layan yang boleh melayani kami selaku adik-adik layan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran supaya kakak-kakak layan kami dan juga beserta semua kakak-kakak yang melayani boleh merasakan sukacita dan juga semangat untuk melakukan pelayanan dan juga menjalani kehidupannya. Berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan tolong supaya bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang boleh tentram seperti sedia kalanya dan juga dapat bekerja sama untuk saling bergotong royong membantu satu dengan yang lainnya supaya negara kami boleh menjadi negara maju yang tentunya saling mengasihi satu sama lain. Ini kami Tuhan Yesus, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa diserahkan ke mama atau bapak adik-adik untuk diserahkan kantor gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Persembahan kita dengan berdoa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah boleh Tuhan anugerahkan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan agar persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu kita akan kembali bernyanyi dari nyanyian Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Untuk itu mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi dan juga mendengarkan cerita Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami di hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami dapat dimampukan untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Oh
Yesus memberkati.